Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat cerdas sekalian. Kembali lagi bersama Rumah Baca NHP. Siang hari ini Rumah Baca NHP akan melanjutkan melakukan audiobook ya, terkait buku Orang Jujur Tidak Sekolah karangan Andri Rizky Putra. Part yang selanjutnya kali ini yaitu membahas tentang orang jujur juga dilarang sekolah. Pelaksanaan UN yang sangat kuhormati ternyata tak sesakral itu. Sungguh aku tak menyangka penyelenggaraan UN di sekolahku dipenuhi aksi menyontek massal dan pemberian kunci jawaban oleh oknum guru. Setengah jam sebelum pelaksanaan UN, murid-murid telah sibuk mempersiapkan kunci jawaban yang telah diberikan kepada mereka. Lebih parahnya, selama UN berlangsung, para murid dengan bebas berinteraksi dengan murid lainnya. Mereka berbagi kunci jawaban, dan itu dilakukan di depan pengawas. Sementara itu, sang pengawas tampaknya sengaja membiarkan kondisi tersebut. Ibaratnya sudah tahu sama tahu saja. Lulus SD tahun 2003, aku mencoba mendaftarkan diri ke SMP negeri. Aku merasa kapok, kecewa, dan sedikit trauma atas perlakuan di SD swasta tempatku bersekolah. Di sekolah negeri ini, aku berharap uang sekolahnya jauh lebih murah. Setidaknya, mungkin aku tidak perlu lagi mengalami pengusiran dari dalam kelas dan mengerjakan soal ujian di luar kelas karena menunggak uang sekolah. Aku berkeinginan besar untuk bersekolah di SMP negeri yang termasuk unggulan di wilayah Jakarta. Aku paham untuk masuk ke sekolah tersebut tidak mudah. Sebagai siswa yang berasal dari sekolah dasar di Provinsi Banten alias luar Jakarta, maka aku terkena pemberlakuan kuota kursi. Hanya 10% kuota yang diberikan bagi siswa-siswi dari luar Jakarta untuk dapat bersekolah di sekolah-sekolah negeri Jakarta. Semua calon siswa diharuskan mengikuti tes penerimaan untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Tak heran jika siswa-siswi yang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya mengasah kemampuan menjawab soal-soal pada general test. Umumnya mereka mengikuti les atau bimbingan belajar agar mahir mengerjakan soal tes penerimaan nantinya. Banyak temanku di sekolah dasar yang aktif mengikuti les atau bimbingan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Aku jelas tak bisa ikut les ataupun bimbel seperti mereka. Membayar uang sekolah setiap bulannya saja sudah megap-megap. Mana mungkin aku meminta uang kepada mama agar didaftarkan les atau bimbel. Aku bertekad belajar sendiri. Tak peduli dengan kompetisi yang terjadi, aku berusaha belajar sendiri secara intensif agar dapat mengerjakan soal tes penerimaan dengan baik nantinya. Dengan inisiatif sendiri, aku rajin bersilaturahmi
dengan tetangga-tetanggaku yang duduk di bangku SMA ataupun telah berkuliah, atau bahkan ibu rumah tangga yang sempat bekerja di perusahaan minyak. Dari merekalah aku aktif bertanya cara menjawab soal-soal general test nantinya. Aku berusaha optimis. Aku yakin bisa memiliki kemampuan seperti mereka yang diikut sertakan les ataupun bimbel. Hari pelaksanaan general test untuk penerimaan siswa baru pun dimulai. Sambil membuka-buka kembali buku, catatan-catatan yang kubuat, dan contoh-contoh soal tes, aku pun berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun demikian, mentalku sempat ciut ketika berada di lokasi tes. Duh, mereka pasti udah hebat dalam menjawab soal nih, gumamku. Mama yang menemaniku mengikuti tes menyuntikkan semangat kepadaku. Mama yakin kamu tembus masuk di sekolah yang kamu inginkan. Cukup satu kalimat itu saja dan semangatku kembali membara. Sebulan kemudian, pengumuman penerimaan pun diselenggarakan. Awalnya aku tidak bisa menemukan namaku sebagai siswa yang diterima. Namun, setelah ku baca lebih lanjut, namaku nyangkut di kertas pengumuman penerimaan paling bawah. Aku berada di posisi 2 dari bawah murid yang diterima di sekolah unggulan tersebut. Puji syukur, usahaku terjawab sudah. Aku bersekolah di tempat yang kuinginkan, tanpa harus membuat mama mengeluarkan banyak uang untuk mengikut sertakanku pada lembaga les atau bimbel tertentu. Uniknya, teman-teman di sekolah dasarku yang telah jauh-jauh hari mengikuti les atau bimbel justru tidak ada yang diterima di sekolah unggulan di Jakarta melalui jalur penerimaan resmi tersebut. Selain penerimaan resmi itu, umumnya sekolah unggulan menerima siswa-siswi yang tidak diterima dengan jalur lain. Orang tua murid yang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut tetap dapat menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dengan harus membayar uang pendaftaran sekolah yang jauh lebih mahal ketimbang mereka yang masuk dari jalur penerimaan resmi. Namun, uang tetap tidak bisa membeli kemampuan. Kemampuan hanya dapat diraih dengan kerja keras, konsistensi, dan doa. Suasana SMP ini sangat berbeda dengan di SD dulu. Jumlah murid yang mencapai 400-an orang, untuk satu angkatannya tentu saja membuatku merasa takut, tak mampu bersaing dengan mereka. Kelas 1 saja terdiri atas 10 kelas, yang diberi abjad dari A sampai J. Sementara itu, di SD sekolahku hanya terdiri atas 1 kelas, 1 angkatan hanya terdiri atas 40 murid. Belum lagi, di SMP ini latar belakang murid yang ada pun sangat beragam. Banyak dari mereka yang berasal dari sekolah dasar unggulan, baik swasta maupun negeri di Jakarta. Hari-hari pertamaku bersekolah di sini adalah datar dan ragu. Mampukah aku bersaing dengan mereka? Batinku. Aku memang bertekad untuk dapat memiliki predikat yang baik di sekolah ini. Sebab, jika bukan dari akademis, dari mana lagi sekolah akan memandangku? Karena aku yakin, meski uang sekolah yang ditawarkan jauh lebih murah, kemungkinan menunggak masih terbuka lebar. Jangan sampai sudah kurang secara finansial,
aku kurang juga dalam hal akademis. Ibaratnya, udah syukur-syukur bisa sekolah, ya tahu diri dikit lah. Jangan jadi murid yang nakal dan bego. Aku masih sering membolos, tapi karena terpaksa. Jarak antara sekolah dan rumah yang cukup jauh mengharuskan mama mengeluarkan ongkos yang lebih banyak untukku. Semester 1 kelas 1 SMP kuhabiskan dengan rekor 14 hari absensi dan 2 sakit. Sakit itu pun sebenarnya bukan sakit sungguhan, tetapi karena membolos. Walau begitu, ternyata aku tetap mampu masuk 10 besar dan mendapat peringkat ke-8 di kelas. Aku yang baik mampu bersaing dengan murid-murid lain di sini. Sebenarnya jumlah nilai yang dimiliki peringkat 5 sampai peringkat 8 di kelas ini sama. Namun karena tingkat absensiku paling banyak, aku harus puas hanya berada di peringkat ketiga di kelas. Syukurlah, setidaknya ada peningkatan. Aku merasa semakin akrab dengan lingkungan akademis yang berlaku di sekolah ini. Dan kemampuan akademisku pun meningkat di setiap semesternya. Aku selalu berada di posisi 3 besar sejak semester 2 kelas 2 sampai lulus dari SMP. Jika tidak ranking 1, 2, paling rendah ranking 3. Itu semua aku dapat dengan kondisi ketidakhadiran di kelas yang tinggi. Absensiku selalu berada di atas 15 hari, bahkan sampai 1 bulan pada tiap semester. Selama bersekolah di sini, meski dengan track record membolos yang parah, aku cukup aktif. Aku cukup sering terpilih menjadi ketua kelas. Bahkan saat kenaikan kelas 2, aku terpilih menjadi ketua atas pilihan teman-teman sekelas. Padahal saat itu aku tidak berada di kelas karena sedang mengurus orientasi siswa baru. Teman-teman yang ada di kelas berasal dari kelas-kelas yang berbeda, sehingga sebagian besar belum tentu ku kenal. Namun mereka mempercayaiku untuk menjadi ketua kelas. Kegiatan ekstrakurikulerku juga segudang. Aku ikut Palang Merah Remaja dan menjadi anggota Paskibra. Aku terpilih menjadi wakil ketua 2 OSIS, organisasi yang dianggap paling prestisius di kalangan siswa. Jabatan itu merupakan yang tertinggi buat siswa kelas 7 sepertiku, karena ketua OSIS dan wakil ketua 1 hanya dapat diduduki oleh kelas 8 SMP. Bagiku, kegiatan berorganisasi dan akademis harus dijalankan secara berbarengan, dan keduanya menjadi prioritas utama bagiku. Aku juga pernah ditunjuk sebagai ketua karya ilmiah dan memimpin 5 anggota karya ilmiah remaja untuk mewakili sekolah dalam kompetisi di bidang ilmu pengetahuan alam untuk tingkat Jakarta Selatan. Aku pula yang ditugaskan menjadi pemakalah karya tulis tersebut. Tim kami pun sempat menjadi tim unggulan pertama sebelum akhirnya kami harus puas mendapat juara 3 pada kompetisi itu. Saat semester 1 kelas 2, absensiku di sekolah semakin tidak terkontrol. Selama 1 bulan berturut-turut, aku tidak masuk sekolah. Namun, pada semester tersebut, aku justru berhasil mendapat peringkat 1. Ya, juara kelas. Tapi catatan absensi menggunung. Selain karena ketiadaan ongkos dan kesulitan bangun pagi, entah mengapa aku merasa capek bersekolah.
Aku muak dengan rutinitas sekolah yang menurutku itu-itu saja. Terlebih lagi, setiap ganti semester atau tahun ajaran baru, buku-buku cetak di sekolah juga diganti. Tentu saja Mama tidak memiliki uang untuk membeli buku-buku tersebut. Kami sudah mencari di pasar Senen yang biasanya menjual buku-buku bekas. Tapi hasilnya nihil. Maklum, hampir setiap tahun kurikulum di sekolah berganti terus. Makanya buku cetaknya pun selalu berbeda. Padahal bagiku isinya sama-sama saja. Guru pasti akan menegurku karena tidak memiliki buku cetak sebagaimana yang disuruh. Dan aku malas memberikan alasan ini dan itu. Bukannya aku tak mau membelinya, melainkan karena aku tak bisa. Aku tak punya uang. Jadi daripada ditegur terus, mending aku membolos saja, ya kan? Kepala sekolah yang mengetahui hal itu kemudian mengharuskanku membuat kesepakatan dengan pihak sekolah di atas kertas bermaterai yang isinya berupa janji untuk tidak lagi membolos. Kalau bukan karena ranking 1, kamu sudah saya keluarkan dari sekolah ini, ujar kepala sekolah waktu itu. Aku berusaha maklum. Tanpa sepengetahuanku, wali kelas menghubungi Mama via telepon. Beliau menanyakan mengapa aku kerap membolos. Ia heran mengapa meskipun membolos, aku tetap bisa menjaga peringkatku di sekolah dengan baik. Mama pun bercerita panjang lebar. Pada intinya, Mama menceritakan bahwa keenggananku pergi sekolah tak lain karena ketiadaan ongkos ke sekolah. Mama juga bercerita motifku membolos juga sebagai bentuk penghindaran dari guru-guru yang mengharuskanku membeli buku cetak tertentu yang dipakai di sekolah. Mendengar penjelasan tersebut, wali kelas langsung membicarakan hal itu kepada pihak sekolah. Pihak sekolah pun akhirnya memanggilku secara pribadi. Selama ini pihak sekolah memang tidak mengetahui latar belakang ekonomi keluargaku. Aku juga tidak pernah mengungkapkannya. Malu rasanya. Pihak sekolah menawarkan bantuan keringanan berupa beasiswa dari sekolah. Aku akan diberi bantuan dana dari pemerintah melalui program Blok Grant yang berlaku saat itu. Pada intinya, bantuan tersebut memang dikhususkan untuk para siswa tidak mampu, tetapi berprestasi di sekolah-sekolah negeri. Bantuan tersebut berupa pembebasan uang SPP, bantuan pemberian buku cetak, bahkan seragam sekolah pun diberikan gratis oleh pihak sekolah. Dengan tegas, aku menolaknya. Aku tidak mau menerima anggapan bahwa aku ini tergolong dari kalangan anak yang tidak mampu. Menurutku, masih banyak teman tidak mampu di luar sana yang jauh lebih berhak ketimbang aku. Ya, kondisiku saat itu memang tergolong tidak mampu sih, hehehe. Aku menunggak uang SPP selama 6 bulan, tidak memiliki buku cetak, dan berbagai hal yang diperlukan untuk bersekolah, termasuk ongkos pergi ke sekolah. Padahal, uang sekolahku tiap bulannya mungkin tergolong rendah, hanya 60.000 per bulan. Namun, tetap saja Mama memang kesulitan menutupi biaya tersebut. Cuma gengsiku memang tinggi. Aku tidak suka menerima bantuan dengan cuma-cuma begitu saja. Apalagi bantuan itu disertai embel-embel karena ketidakmampuanku secara finansial. Terserah deh, orang mau mengataiku sebagai orang miskin yang sombong. Tapi, aku heran saja, kenapa sih susah banget untuk meraih pendidikan? Apa ini memang salahku karena bersekolah tetapi tak mampu membayar uang sekolah? Atau memang seharusnya kita dapat bersekolah dengan cuma-cuma?
Ataukah aku harus digolongkan sebagai siswa tidak mampu dulu, baru bisa bersekolah dengan tenang, tanpa dipungut bayaran? Pihak sekolah tidak serta-merta menerima penolakanku tersebut. Wali kelas bersama pihak tata usaha sekolah kembali menemuiku dan membujukku agar menerima dana bantuan tersebut. Mereka berusaha menjelaskan maksud bantuan itu dengan lebih halus. Mereka juga aktif menelpon mama agar membujukku menerima bantuan tersebut. Bu, saya merasa saya bukan orang yang tepat untuk menerima bantuan ini. Lagi pula, saya rasa ibu masih mampu kok membayar uang sekolah di sini. Lebih baik posisi saya digantikan saja dengan siswa lain yang jauh lebih tidak mampu. Balasku kekeh. Sepulang sekolah, aku pun mendiskusikan hal itu kepada mama. Aku berusaha mencurahkan apa yang kurasakan mengenai dana bantuan tersebut. Maafkan mama yang tidak mampu menyekolahkanmu, Ki. Ini salah mama, ujar mama lembut. Hatiku teriris, egoku luluh. Aku rela menerima dana bantuan tersebut akhirnya. Maka terhitung sejak semester 2 kelas 2 SMP sampai lulus sekolah, aku tidak dipungut biaya sepeser pun selama bersekolah di situ. Seluruh buku cetak yang diperlukan, buku tulis, seragam, apapun itu diberikan oleh pihak sekolah secara gratis kepadaku. Bahkan kadang aku pun diberi ongkos oleh guru. Tampaknya berbagai upaya mereka lakukan demi mencegahku membolos dari sekolah. Aku sungguh senang karena pihak sekolah menghargai kemampuan akademisku ketimbang kemampuan finansial. Guru-guruku di sini juga sangat perhatian dan membuatku nyaman. Ibu wali kelasku terkenal galak, tapi beliau sangat memperhatikanku. Andri, kenapa kamu terlihat kurus sekali? Kamu makan berapa kali sehari? Ada uang jajannya enggak? Kata beliau suatu kali. Aku bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Namun, di sisi lain, aku merasa sangat sedih. Bantuan tersebut kuterima karena kebetulan aku memiliki track record akademis yang baik di sekolah. Namun, bagaimana dengan nasib teman-temanku lainnya yang mungkin jauh lebih tidak mampu secara ekonomi dariku, tetapi prestasinya kurang? Apakah ada yang melihat dan memperhatikan mereka seperti yang kudapatkan di sekolah ini? Padahal mereka juga memiliki hak yang sama sepertiku, merasakan pendidikan. Ujian nasional adalah ujian kelulusan sekolah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Berbekal UN, inilah parameter kemampuan siswa ditentukan. Lulus tidaknya seorang siswa yang mengenyam pendidikan selama SD, SMP, dan SMA ditentukan dari hasil UN kita. Aku mengikuti UN SMP pada pertengahan 2006. Mata pelajaran yang diujikan saat itu ada 3, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jauh-jauh hari aku mempersiapkan diri untuk mengikuti UN. Aku menganggap UN sebagai suatu hal yang sakral, sehingga diperlukan persiapan yang sangat matang untuk mengikutinya nanti. Teman-temanku di sekolah telah sibuk mengikut sertakan diri di lembaga-lembaga bimbel yang memang bertaburan di Jakarta. Dengan iming-iming akan lulus UN dengan nilai yang tinggi, mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri ke lembaga bimbel unggulan. Tentunya dengan biaya yang menurutku tidak murah. Sadar diri tidak memiliki biaya, aku tak ikut bimbel. Lagi pula, aku memiliki pendirian lain. Buat aku, mendaftarkan diri di bimbel boleh saja, tapi tidak perlu sampai ketergantungan. Itu hanya menunjukkan perasaan insecure dan ketidakyakinan pada kemampuan sendiri. Ya, kenapa sih kita harus bergantung banget sama lembaga-lembaga tertentu untuk meningkatkan nilai kita? Apakah mengikuti bimbel menjadi jaminan seseorang akan lulus dengan nilai yang baik? Bukankah tergantung dari keinginan individunya mau sukses atau enggak?
Pelaksanaan UN pun tiba. Hari pertama materi bahasa Indonesia. Aku mengamati tidak ada hal yang ganjil yang terjadi. Layaknya ujian-ujian sekolah yang selama ini kuhadapi, aku sangat percaya UN akan diselenggarakan dengan profesional dan tidak terjadi aksi kecurangan. Apalagi sekolahku termasuk sekolah unggulan. Mana mungkin mengizinkan aksi menyontek terjadi begitu saja. Aku percaya setiap pengawas UN akan menindak tegas siapapun yang melakukan aksi menyontek saat UN. Terlebih lagi, pengawas UN berasal dari guru-guru sekolah lain, sehingga ia akan dengan tegas menindak murid yang berbuat kecurangan, menurutku. Ternyata aku salah total. Selama UN berlangsung, kunci jawaban menyebar. Sebelum UN dimulai, tampaknya ada oknum guru yang membagikannya kepada murid-murid. UN di kelasku yang seharusnya diselenggarakan dengan hikmat, diwarnai dengan interaksi antar murid yang berbagi jawaban. Kemana pengawasnya? Ada di depan, tapi ia membiarkan saja. Hari pertama aku lalui dengan perasaan campur aduk. Sehabis mengerjakan soal, aku menyendiri dan menghindari murid-murid lainnya. Wah, kunci jawabannya pas banget ya. Ya, ini katanya dikasih buat siswa-siswa yang hasil tryout-nya jelek supaya bisa lulus. Aku pusing mendengar pembicaraan teman-teman. Kepalaku pening. Aku segera pulang ke rumah dengan perasaan hampa dan kepala penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Merasa putus asa dengan penyelenggaraan UN, aku pun memutuskan tidak belajar untuk hari kedua dan ketiga UN. Aku stres dan merasa kalah dari praktik ini. Apakah aku harus mengikuti jejak mereka agar nilai UN ku tinggi? Apakah cara tersebut memang lazim untuk kutempuh? Mata pelajaran yang diujikan pada hari kedua adalah matematika. Tanpa bermodalkan belajar sedikit pun, aku mengerjakan soal tersebut dengan cepat dan tergesa-gesa. Aku merasa harus cepat keluar dari ruangan tersebut karena tidak kuat menyaksikan aksi contek-menyontek. Kurang dari 30 menit, aku sudah selesai mengerjakan soal yang disajikan. Padahal, waktu yang diberikan adalah 120 menit. Keluar kelas, aku pun langsung pulang. Hari ketiga UN juga demikian. Tanpa belajar malam sebelumnya, aku mengerjakan soal UN dengan secepat mungkin dan langsung pulang ke rumah. Aku melamun sepanjang perjalanan pulang ke rumah dan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku kaget dan masih merasa tak percaya dengan kondisi pelaksanaan UN yang terjadi sembari berpikir, kemana aku harus mengadukan hal ini? Apa yang dapat kulakukan untuk menghentikan aksi ini? Apakah keputusanku untuk tidak menyontek sudah benar? Atau seharusnya aku ikutan menyontek juga seperti mereka? Aku merasa cemas kalau nilaiku akan kalah dibanding mereka yang menyontek. Tapi aku meyakini bahwa kejujuran adalah yang paling tepat. Pada saat yang lain, menyontek, aku bertahan untuk tidak mengikuti jejak mereka. Tiba-tiba aku merasa sedih. Pendidikan adalah media untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Bagiku, pendidikanlah yang mengantar seseorang untuk menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik. Lalu, apa jadinya apabila institusi pendidikan yang kita nilai sakral dan dipercaya akan mengantarkan seseorang memiliki karakter seseorang yang lebih baik, justru menjadi institusi yang menghalalkan segala cara untuk mengantarkan kesuksesan bagi seluruh muridnya. Negeri ini sudah menderita keterpurukan akibat korupsi. Apa harus ditambah lagi dengan generasi muda yang mentalnya bobrok? Aku tak berani membayangkan seperti apa wajah negeri ini pada masa depan. Sepanjang malam sehabis UN, aku tidak bisa tidur. Aku tak berhenti memikirkan kejadian ini.
Apa yang harus kulakukan? Apa kulaporkan saja hal ini kepada polisi? Atau mungkin kepala sekolah? Atau mungkin ke ICW? Dapatkah mereka semua menghentikan dan menindak aksi curang ini? Bukankah mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan? Aku sempat berusaha menemui kepala sekolah untuk mengadukan apa yang telah terjadi. Namun, yang kudapat justru halangan dari guru yang kebetulan berpapasan denganku. Berharap guru tersebut membantuku, justru ia menyuruhku untuk pulang dan jangan sekali-kali memblow up hal ini demi menjaga nama baik sekolah. Sudah pula aku berinisiatif menelpon ICW dari wartel dekat rumah. Aku mencoba menjelaskan peristiwa yang kualami di sekolah, lalu menanyakan tindakan apa yang dapat mereka ambil. Ternyata ICW tidak dapat bertindak apa-apa. Dengan melaporkan ke ICW, memang ada kemungkinan hal ini akan terekspos di media massa. Itu saja, tetapi aksi menyontek itu tidak bisa mereka tangani lebih lanjut. Percuma saja. Kukira kejadian itu hanya terjadi di sekolahku. Letak sekolahku memang berdekatan dengan 2 sekolah lainnya, dan aku juga memiliki beberapa teman di sana. Teman-temanku bilang aksi menyontek juga terjadi di sekolah mereka, dan tampaknya sudah lazim saja dilakukan. Tidak beda dengan sekolahku, mereka pun telah mendapatkan training khusus dari guru untuk menyebarkan kunci jawaban UN. Aku banyak mendengar cerita bahwa pihak sekolah telah bekerja sama dengan para pengawas UN untuk membiarkan siswanya menyontek. Pengawas UN pun merupakan para oknum guru dari sekolah-sekolah yang berbeda. Mereka ditempatkan secara acak untuk mengawasi aktivitas UN di sekolah lain. Dari cerita yang kudapatkan, mereka menyusun skenario kalau guru sekolah A ditugaskan mengawasi di sekolah B, maka mereka harus membiarkan para siswa di sekolah B menyontek. Sebagai imbalannya, guru sekolah B yang mengawas pelaksanaan UN di sekolah A juga akan membiarkan siswa di sekolah A untuk menyontek. Setiap sekolah melalui guru-guru tampaknya berusaha memberikan kunci jawaban kepada murid-muridnya agar dapat menjawab soal UN. Alasan utamanya adalah demi menjaga reputasi dan nama baik sekolah. Lalu, apa gunanya memiliki nama baik yang dibangun atas kebohongan belaka? Beberapa hari berselang, aku berkunjung ke rumah keluarga besarku. Saat itu seluruh anggota keluarga tengah berkumpul. Mengetahui aku baru saja mengikuti UN, banyak anggota keluargaku yang menanyakan bagaimana aku melaluinya. Kupikir ini ajang yang tepat untuk menceritakan praktek kotor yang terjadi. Setidaknya bisa menjadi bahan pelajaran buat mereka jika kelak anak-anak mereka akan mengikuti UN. Namun, bukannya dukungan dan semangat yang kuterima, justru sebaliknya. Loh, kenapa kamu gak ikutan nyontek juga? Ntar nilai kamu kalah loh sama yang nyontek, kata seorang kerabat. Ki, kalau kamu gak bisa mengikuti perkembangan di masyarakat atau orang kebanyakan, kamu akan selalu tertinggal dan terbelakang, ujar yang lain. Aku langsung sadar, ternyata aku berdiri sendirian. Nilai-nilai idealisme akan kejujuran yang kupegang tampaknya tak bernilai di mata mereka. Pihak sekolah, teman-teman, bahkan keluargaku sendiri. Sikapku untuk mengerjakan UN dengan kejujuran tidak didukung. Malah aku dibilang pahlawan kesiangan. Mama adalah satu-satunya tempat aku mengadukan segala perasaanku. Hanya mama yang menguatkanku.
meyakinkanku bahwa keputusan yang kuambil sudah benar. Aku telah bertekad tidak akan mengikuti jejak mereka untuk menyontek. Aku paham, mungkin kunci jawaban yang mereka pegang adalah benar, tetapi aku bertekad untuk tidak turut serta dalam praktik kotor tersebut. Aku juga sudah paham konsekuensinya. Nilai-nilai UN-ku akan lebih rendah dari mereka. Benar saja, sekitar Juni 2006, hasil UN pun diumumkan. Selama menunggu pengumuman, aku menghindari berinteraksi dengan teman-teman sekolahku. Berbagai momen pelepasan atau perpisahan siswa kulewatkan begitu saja. Aku lebih banyak menyendiri di rumah. Ajang penghargaan untuk siswa berprestasi 3 besar di sekolah pun tidak kuhadiri. Padahal aku termasuk dalam kategori tersebut, sehingga berhak maju dan menerima piagam. Aku mati rasa. Aku tidak peduli dengan apapun yang berlangsung di sekolah saat itu. Pengumuman UN menjadi pesta besar bagi banyak murid di sekolahku. Bagaimana tidak, hampir semua mendapat nilai fantastis. Banyak dari mereka yang tidak menyangka akan pencapaian mereka. Rata-rata mereka mendapatkan nilai di atas 9. Gila, ternyata kunci jawabannya emang benar ya, ujar salah seorang temanku dengan mata berbinar. Gak nyangka selama ini tryout dapat 5, tahunnya sekarang malah dapat 9, ujar teman yang lain. Nilaiku sendiri sebenarnya tidak terlalu buruk. Bahasa Indonesia 8,67, bahasa Inggris 9, matematika 7,67. Namun, jika dibandingkan nilai rata-rata UN siswa di sekolahku, nilaiku termasuk berada di bawah standar rata-rata. Nilai matematikaku saja jauh di bawah rata-rata murid lainnya di sekolah, yang umumnya mendapatkan nilai di atas 9, bahkan 10. Ya, jelas saja, wong pada saat pelajaran matematikalah kunci jawaban semakin banyak tersebar, dan aksi contek-menyontek dilakukan jauh lebih meluas. Meskipun demikian, aku tetap bangga dan bersyukur dengan nilai-nilai yang kuraih. Itu hasil yang kudapat dengan kerja kerasku sendiri, dengan jerih payah dan keyakinan atas kemampuanku sendiri. Sambil berjalan ke arah gerbang sekolah, aku bertemu dengan salah seorang oknum guru. "Nilai kamu berapa aja, Ndri?" tanya beliau. "Ini Pak, tidak terlalu tinggi," ujarku singkat sambil memperlihatkan ijazahku. "Kok bisa segini sih?" Beliau tampak heran. "Wah, harusnya kamu SMS saya dulu nih sebelum UN Matematika. Padahal malam sebelumnya saya sudah kasih anak-anak kunci jawaban lewat SMS. Yang saya kasih itu umumnya dapat nilai 9,67 loh." Aku diam saja, tak tahu harus menjawab apa. "Kamu sih nggak nyimpen nomor saya ya?" Aku garuk-garuk tengkukku, agak canggung. "Hehe, iya Pak, lagian saya juga nggak punya handphone." "Ya, baguslah Pak, kalau nilainya pada bagus-bagus," ujarku menyudahi pembicaraan. Aku sadar, berbekal nilai UN yang kalah tinggi dibanding teman-teman lain, kemungkinan untuk diterima di sekolah negeri unggulan sangat tipis. Benar saja, dari 5 pilihan sekolah yang kuajukan, aku nyangkut di sekolah pilihan kelima, bahkan hampir berada di peringkat yang paling bawah. Sementara itu, teman-temanku yang selama ini tidak terlalu menonjol dari sisi akademisnya justru diterima di sekolah-sekolah unggulan. Teman-teman yang mungkin dulunya sempat terancam tinggal kelas dan gagal saat tryout mendapatkan sekolah-sekolah unggulan karena tingginya nilai UN yang mereka raih. Ya, baiklah, mungkin itu sudah rezeki mereka.